Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afrizal Pratama dengan NIM 25.11.6537. Ingin mempresentasikan hasil tugas final project dari kelompok kami, kelompok 6 dan kelas IF05. Desain sistem komunikasi data berbasis LoRa WSN untuk Smart Agriculture. Tugas final project mata kuliah komunikasi data, judul perancangan sistem irigasi presisi dan pemantauan nutrisi tanah atau NPK berbasis LoRa WSN untuk Smart Agriculture. Disusun oleh kelompok 6 kelas IF05 beranggotakan Muhammad Rizky Rosidi, Adiananta Zaka Purnama, Afrizal Pratama, Fasih Arya Utama, Muhammad Habibi. Kita masuk ke pendahuluan, latar belakang dan rumusan masalah. Pertanian modern perlu meningkatkan produktivitas sambil menghemat air dan pupuk. Kadar NPK, kelembapan, dan pH sangat menentukan hasil panen. Namun pemantauan manual lambat dan tidak real time. WiFi juga terbatas dalam jangkauan dan boros daya. Solusinya adalah LoRa, long range. Memungkinkan transmisi kilometer jauh dengan konsumsi baterai minim, ideal untuk lahan luas. Rumusan masalahnya. 1. Merancang arsitektur WSN berbasis LoRa untuk area pertanian luas. 2. Menentukan mekanisme atau topologi aliran data dari node hingga dashboard. 3. Memilih protokol efisien untuk koneksi gateway ke cloud. 4. Merancang skema keamanan dan mitigasi gangguan atau paket loss atau interferensi gangguan. Nah, tujuan sistem ini dibuat adalah untuk tujuan sistem merancang arsitektur LoRa WSN andal, memetakan aliran data, menentukan format dan protokol MQTT, dan mendokumentasikan desain sebagai acuan implementasi Smart Agriculture skala menengah besar. Baik, masuk ke kebutuhan pengguna dan perangkat. Pengguna atau petani atau manajer membutuhkan informasi NPK real time, kelembapan, dan pH tanah, sistem notifikasi dini, dan akses riwayat data atau grafik harian atau mingguan atau bulanan. Sistem harus memberikan panduan presisi kapan menyiram dan memberi pupuk. Ini seperti sensor NPK RS485 mengukur nitrogen, fosfor, kalium, memberikan data presisi unsur hara. Sensor kelembapan dan suhu. Capacitive yaitu tahan korosi, akurat untuk kelembapan dan suhu tanah internal. Node ESP32 plus LoRa long range SX1276 membaca sensor, encoding payload ringkas, transisi LoRa 920 sampai 923 MHz, dan hemat daya. LoRa WAN Gateway menerima paket LoRa dari banyak node, konversi ke IP, meneruskan ke cloud via Wi-Fi atau internet atau 4G. Dan server cloud atau VPS menjalankan MQTT, broker, database, MySQL atau PostgreSQL, IP, API, dan dashboard web. Lanjut, arsitektur dan topologi sistem mencakup seperti ini. Sebentar, saya perbesar terlebih dahulu. Jadi seperti ini. Arsitektur dan topologi sistem. Jadi dari feed layer perangkat lapangan seperti ini, sensor-sensor, lalu nanti ke edge layer, gateway, ke node LoRa,
membaca data, mengolah, transmisi, hemat. Ya seperti itulah. Nanti dikirimkan lagi ke network layer, LoRa gateway ini. Lalu ke internet atau menggunakan koneksi internet, lalu dihubungkan lagi ke cloud layer atau ke server, nanti akan diteruskan ke application layer. Application layer. Nah, ini ke dashboard web. Jadi atau bisa dibilang ya langsung masuk ke ya entah itu web atau aplikasi, bisa HP, bisa laptop atau komputer ya, seperti itu. Nah, ini sensor ke node LoRa. Loh. Nah, ini sensor ke node LoRa, LoRa gateway ke internet, antar router, diteruskan ke MQIT, broker, dan database, lalu ke dashboard web terakhir. Oke. Sebentar. Keunggulan topologi star, konsumsi daya rendah, jangkauan jauh, isolasi, kegagalan, tiap node independen. 2. Aliran singkat sensor ke ISP32 serial, lalu ke LoRa, lalu ke gateway, lalu ke internet, TCP atau IP, ke MQTT broker, ke DB, database, lalu ke dashboard, seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, lanjut ke aliran data dan format. Oke, sebentar. Sebelum itu, biar saya pindahkan dulu ini. Oke. Kita lanjut. Aliran data dan format. Siklus data, sensing setiap 30 menit. Encoding, payload, ringkas, heksadesimal, transmisi LoRa 923 MHz, forwarding gateway ke network server, publish ke MQTT topic, farm atau lahan, underscore A ya benar, underscore A atau node underscore 1 atau data. Lalu penyimpanan dan visualisasi di dashboard, data diserialisasi menjadi JSON di backend untuk kemudahan memprosesan. Contoh JSON seperti ini dapat terlihat. Saya tidak bisa membacakan ini karena ya seperti itu. Lalu ini skema basis data log sensor seperti ini. Lalu lanjut ke analisis komunikasi protokol, bandwidth, dan keamanan. Sebentar, saya pindah dulu. Oke, langsung ke protokol. LoRaWAN untuk node ke gateway, spread spectrum, MQTT over TCP atau IP untuk gateway ke cloud. Alasan, LoRa jangkauan jauh dan hemat energi, MQTT ringan dan mendukung QoS. Keamanan, enkripsi LoRaWAN AES 128 network dan application session keys untuk data udara. Gateway cloud diamankan dengan TLS plus autentikasi username atau password di MQTT broker Mosquito. Seperti nyamuk, mosquito. estimasi bandwidth, skenario 50 node. Payload 200 byte tiap 15 menit. Ya, atau sekitar 960 KB per hari total. Kebutuhan kurang dari 1 megabyte per hari, cocok menggunakan koneksi 4 GB berkuota rendah. Data yang dikirim estimasi ukuran ID node 8 bytes, NPK 2 bytes per 2 bytes ya. 2 bytes each. Moisture 4 bytes, tegangan baterai 4 bytes. Oke. Lalu lanjut ke gangguan mitigasi dan monitoring. Potensi gangguan interferensi RF, atenuasi cuaca, packet loss karena collision, dan node failure, baterai habis atau kerusakan hardware lainnya. Rencana mitigasi dirancang untuk menjaga keandalan operasi lapangan. 1. Packet loss. Gunakan MQTT QoS level 1
acknowledgement, dan mekanisme retry jika tidak ada konfirmasi. 2. Collation. Implementasi randomized transmission delay pada node agar offset waktu pengiriman acak. Agar tidak bisa, ya agar teracak gitulah. Redaman cuaca. Adaptive Data Rate atau disingkat ADR untuk menaikkan spreading factor atau daya pancar saat sinyal melemah. Keempat, node failure. Watchdog dan monitoring baterai di dashboard. Jika tidak ada ping selama 2 jam, status offline plus notifikasi email. Gitu. Nah, kita masuk ke kesimpulan, kelebihan, kekurangan, dan rencana pengembangannya. Oke. Kesimpulannya, LoRa WSN dengan backhaul MQTT adalah solusi yang efisien untuk smart agrikultur skala menengah bahkan sampai besar. Jangkauan kilometer, ultra low power, data terenkripsi, dan visualisasi real time. Sistem memastikan data ringkas tersimpan di RDBMS dan diperlihatkan lewat dashboard responsif. Nah, responsif itu yang utama sebenarnya. Kelebihan, jangkauan jauh, hemat energi, pengukuran NPK, peningkatan keputusan agronomis. Sebenarnya masih ada lagi, tapi kita singkat saja. Kekurangan, SIPEX, saya nggak tahu ini gimana bacanya. SIPEX awal relatif tinggi, gateway multi-channel, sensor RS485 industri, dan limitasi payload. Tidak cocok untuk gambar atau video. Itulah kenapa ini cocoknya untuk data. Rencana pengembangan, aquator, loop tertutup, smart irrigation, dan vertigation via MQTT publish. 2. Edge AI untuk prediksi kebutuhan penyiraman atau hama. 3. Pengembangan WPWA atau mobile app dengan push notification untuk pengelola lahan. Ya, sekian. Nah, itu dia tadi yang bisa saya sampaikan dari PPT kelompok 6 kami. Oh ya, sekali lagi, jika saya ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Oh iya, sebelum itu, ya ini. Afrizal Pratama. Ada nggak sih? Ya udahlah. Intinya ini Afrizal Pratama, terus ini 25.11.6537 ya. NIM saya 25.11.6537. Nama saya Afrizal Pratama. Maaf kalau saya mengulangi terus karena saya ini ada ADHD, jadi saya ini kalau melakukan sesuatu seperti agak perfeksionis. Maafkan saya. Jadi terima kasih setelah memperhatikan saya dari tadi dan mendengarkan. Terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ending yang sangat membagongkan.